Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Kosoto Channel dalam obrolan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Blog Kosoto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, bertemu lagi ya sahabat-sahabat sekalian. Sebelum saya masuk apa yang kemudian menjadi obrolan kita, ini saya coba untuk sedikit menjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan di kolom komentar dalam setiap postingan video kami ya. Beberapa hari terakhir ini saya melihat kolom komentar baik dari channel Gus Nur 13 Official dan Blog Kosoto Channel. Banyak kemudian jamaah, sahabat-sahabat Gus Nur atau entah siapapun berada di mana ya, mempertanyakan keberadaan Gus Nur, kabar Gus Nur. Ada yang kemudian menanyakan apakah Gus Nur sudah bebas, kemana Gus Nur kok tidak pernah muncul di channel ini dan lain sebagainya. Ya, jadi saya mewakili beliau ya, sekaligus ingin menyampaikan salam beliau, salam silaturahmi, salam sapa beliau kepada sahabat-sahabat semua ya, jamaah Gus Nur dimanapun antum-antum berada gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini Abi Gus Nur sedang menjalani masa tahanan ya. Tidak malu-malu kami mengatakan hal demikian karena kasus yang kemudian menimpa Abi Gus Nur ini bukan kasus kriminal gitu ya. Bukan kasus pembunuhan, bukan kasus penikaman, penculikan, narkoba atau semacamnya ya. Tapi kita menyadari bahwa apa yang kemudian ditimpa oleh Gus Nur adalah resiko dari setiap perjuangan dakwah beliau, resiko dari segala macam apa yang kemudian beliau suarakan yang menjadi fakta yang terjadi di masyarakat hari ini dan kemudian tidak tersorot kepada permukaan, beliau angkat. Dan ya itulah resikonya gitu ya. Apa yang kemudian hari ini di framing oleh pemerintah dengan segala macam klaim-klaim baik terkait dengan kehidupan sosial kita, ekonomi kita, hukum kita, politik kita dan macam-macam yang hampir melupakan apa yang kemudian sebetulnya terjadi di tengah-tengah masyarakat, dan hal itu kemudian diangkat di permukaan oleh Abi Gus Nur. Ya, selalu ada saja ya resiko dari setiap perjuangan yang kemudian akan terus kita lakukan gitu sahabat-sahabat sekalian. Namun apakah demikian ketika Abi Gus Nur secara fisik tidak menemui kita baik dari secara langsung ataupun melalui video ini, kemudian kami secara otomatis bahwa apa yang kemudian menjadi nafas atau ide di perjuangan Abi Gus Nur itu kemudian berhenti dengan sebagaimana beliau juga tidak ada ya menemui kita semua. Saya ingin mengatakan dengan tegas ya, secara tegas bahwa hal demikian, penilaian demikian salah besar ya. Salah besar. Ini tolong dicamkan kepada ya mungkin terkhusus kepada rezim-rezim yang hari ini sedang berlangsung, terkhusus oknum-oknum culas di dalamnya, bahwa semakin Anda mengkriminalisasi ya, memperlakukan ketidakadilan kepada Abi Gus Nur ataupun salah satu di antara keluarga Abi Gus Nur ya, kami sama sekali tidak pernah gentar ya, tidak pernah takut, dan semakin meyakinkan kami bahwa itu adalah risiko perjuangan ya, bahwa semakin meyakinkan kepada kami bahwa apa yang kemudian para tokoh-tokoh sebelumnya memperjuangkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ya dalam proses ia memperjuangkan keadilan dan kebenaran ini tidak mulus-mulus jalannya, yaitu juga yang kemudian terjadi pada Abi Gus Nur. Dan kami meyakini itu adalah proses dari setiap langkah-langkah perjuangan gitu. Keluarga Abi Gus Nur tidak pernah ya dididik untuk menjadi seorang penakut, seorang penjilat, ataupun seorang yang kemudian ketika ia dikriminalisasi, ia diperlakukan tidak adil, mudah menyerah dengan begitu saja. Ya, para buzzer,
para haters ya, para oknum-oknum yang kemudian punya ide untuk melakukan hal demikian yang kalian lakukan kepada Abi Gus Nur. Anda semua salah treatment ya. Justru semakin kemari bukan hanya datang dari ya setiap keluarga Abi Gus Nur, tapi kemudian jejaring baik umat, baik sahabat, baik jamaah Abi Gus Nur ini akan kemudian terus berlipat ganda menyuarakan suara-suara kebenaran dan keadilan kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, singkatnya saat ini keadaan Abi Gus Nur insya Allah dalam keadaan baik. Beliau selalu menitipkan salam silaturahmi, salam sapa kepada seluruh sahabat-sahabat sekalian, jamaah umat siapapun ya. Terkhusus nih penikmat channel Gus Nur Official 13 dan Bloko Suta Channel gitu. Beliau terus insya Allah senantiasa tidak lupa mengirimkan doa kepada sahabat-sahabat sekalian ya. Begitu pula sebaliknya beliau tolong juga dikirimkan doa agar segala macam hal yang hari ini dilalui oleh Abi Gus Nur itu dipermudah jalannya ya, dipermudah urusan dan lain sebagainya. Nah, beberapa bulan ya kami coba untuk melakukan proses pemindahan tahanan Abi Gus Nur yang hari ini beliau sedang berada di Solo, ditahan di Rutan Solo untuk pindah ke Malang ya, sebagaimana bahwa keluarga beliau memang di Malang ya. Umi, anak-anak, cucu ya, mantu-mantu keluarga beliau semua menetap di Malang. Untuk mempermudah akses dan silaturahmi dan menjenguk beliau, jadi kami ingin untuk kemudian tahanan Abi Gus Nur ini dipindahkan ke Malang. Tetapi entah mengapa ini sahabat-sahabat sekalian, dalam prosesnya sampai hari ini tidak diterima proses pindah tahanan dari Abi Gus Nur dari Solo menuju Malang. Ya saya kurang tahu apa yang kemudian menjadi alasannya ya. Nah alhamdulillah kemarin beberapa minggu kalau nggak salah udah 1 minggu yang lalu kami sempat menjenguk Abi Gus Nur. Nah, alhamdulillah, insya Allah doakan terus beliau terus dalam keadaan baik, sehat ya, dan segala macam apa yang kemudian hari ini beliau lalui dipermudah urusannya. Oke, kita masuk pada pembahasan nih sahabat-sahabat sekalian. Saat ini saya ingin membahas sekaligus ingin memantik diskusi antara kita semua terkait dengan apa yang kemudian menjadi ya langkah politik Partai Nasdem dan apa yang kemudian pada akhirnya seperti apa nih pilihan politik Partai Nasdem. Meskipun sebetulnya kami ya sudah membahas lebih awal terkait dengan kekecewaan kami, tapi sekaligus juga kami tidak kaget ya dengan langkah politik Partai Nasdem yang lebih awal mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran dan menerima hasil ya pengumuman resmi dari KPU gitu. Satu sisi kita melihat Partai Nasdem yang kemudian mengucapkan selamat dan menerima hasil dari KPU. Sementara di sisi lain kita lihat proses pemilihan umum sampai hari ini masih berjalan dan belum final. Dalam arti masih ada paslon 1 dan paslon 3 yang kemudian hari ini melanjutkan langkah politik mereka ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat hasil pemilihan umum berikut dengan segala macam proses-proses yang di dalamnya telah dilalui ya. Tadi siang kita sudah menyaksikan secara bersama apa yang kemudian menjadi segala macam poin-poin tuntutan dari paslon 01, paslon 03 dan apa yang kemudian menjadi tanggapan dari paslon 02 dan lain sebagainya. Kita berharap segala macam yang menjadi proses di dalamnya itu kemudian memuat unsur-unsur keadilan ya dan kejujuran gitu. Nah, kembali kepada topik sahabat-sahabat sekalian. Jadi karena sampai hari begitu banyak drama-drama yang kemudian dipertontonkan, dilakoni dari satu potret ke potret lainnya, akhirnya kemudian memantik sebuah argumentasi yang cukup berseberangan di antara masing-masing klaster antara pendukung 01, pendukung 03, pendukung 02 ataupun kemudian orang-orang yang menaruh perhatian kepada politik gitu. Nah,
Ada beberapa argumentasi paling tidak ya yang kemudian berkembang hari ini di permukaan. Yang pertama, bahwa memang meyakini apa yang kemudian menjadi pilihan politik Partai Nasdem adalah pilihan politik pengkhianatan ya. Apa yang ia kemudian lakukan adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap jargon perubahan yang selama ini ya menjadi jargon dari 01 menjadi keinginan masyarakat gitu. Dengan mudah mereka mengucapkan melalui ketua umum mereka untuk menerima dan mengucapkan salam kepada paslon 01. Sehingga memang ya saya menyadari ya, meyakini serta menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem ini adalah merupakan bentuk dari peran yang sebelumnya sudah terencana secara rapi gitu. Siapa kemudian kelompok yang merencanakan hal demikian? Ya bukan tidak mungkin adalah Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah ini bingung mau mendekatkan Pak Anies Baswedan dengan siapa untuk kemudian menjadi kapal dari Pak Anies Baswedan setelah semua proses untuk menghalangi Pak Anies Baswedan itu sudah dilakukan dan Pak Anies Baswedan berhasil melewati ya. Tetapi satu yang menjadi ya keinginan dari Pak Lurah ya. Ya, sahabat-sahabat tentu mengetahui nih siapa Pak Lurah. Saya nggak usah sebut ya. Keinginan Pak Lurah ya memastikan kekalahan siapapun itu dan memastikan kemenangan bagi Pak Prabowo dan anaknya Mas Gibran gitu ya. Lebih jauh ya, bahwa Partai Nasdem ini kemudian dijadikan kapal yang menjembatani Anies Baswedan kepada kekalahan. Dan hari ini kita menyaksikan begitu banyak alasan yang bisa kita jadikan sebagai satu pendekatan ya. Beberapa di antaranya. Ini saya baru menyadari juga nih sahabat-sahabat sekalian. Seharusnya saya tidak mewajari ya, kok Partai Nasdem mau-maunya menjadi kapal partai yang kemudian mengusung Pak Anies Baswedan ya. Di lain sisi kita lihat mereka sudah nyaman dengan posisi yang hari ini mereka miliki, duduk di lingkaran kekuasaan 8 tahun lamanya, tidak ada dinamika di dalamnya, tidak ada clash di dalamnya sebagaimana misalnya partai lain kita nilai, Partai Demokrat misalnya, Partai PSI misalnya yang gontok-gontokan sama PDIP. Meskipun hari ini kita lihat PSI setia ya dengan lingkar kekuasaan. Tapi sebagaimana lingkar kekuasaan yang didominasi oleh Partai PDIP, ya mestinya kalau PSI ini kemudian mengusung Pak Anies lebih awal, mungkin saja nilai kewajaran di situ ya bisa lebih besar gitu. Karena sebelumnya ada dinamika, gontok-gontokan dan clash gitu. Nah, melihat dari sejarah perjalanan politik Partai Nasdem, ya memang kayaknya nggak ada ya. Nggak ada masalah antara Partai Nasdem dan lingkar kekuasaan. Nggak ada dinamika, nggak ada gontok-gontokan, nggak ada segala macam hal yang kemudian memantik mereka untuk kemudian akhirnya satu berada di posisi lingkar kekuasaan dan satu berada di posisi dengan jargon oposisi masa perubahan. Aneh ya, melihat juga dalam proses kampanye Pak Anies Baswedan dengan modal biaya yang kampanye yang sangat sedikit, tapi kita lihat Pak Surya Paloh siapa ya, orang-orang di belakang Partai Nasdem, orang-orang di belakang Pak Anies Baswedan siapa, semuanya orang-orang yang tajir melimpah ya, kekayaannya luar biasa. Tetapi ya karena memang memainkan ya, melakoni peran yang kemudian sudah mereka usung sejak jauh-jauh hari, jadi mereka tidak all out gitu untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Secara selain dari dana kampanye yang kemudian begitu terbatas, kita lihat Pak Anies Baswedan dari satu kota menuju kota lain untuk kemudian mengkampanyekan ya, Amin paslon 01 ini tidak ditemani oleh para petinggi dari Partai Nasdem. Beliau dibiarkan sendiri membuat satu konsep kampanye yang memang berkualitas. Tapi saya yakin Partai Nasdem berikut juga dengan tim pemenangannya menyadari bahwa kualitas tidak secara otomatis ya berpengaruh pada peningkatan elektabilitas suara. Ya.
Hal ini yang kemudian disadari dari paslon 02 ya. Meskipun kita lihat mereka cuman joget-joget, mereka malas beradu gagasan, diskusi, bertatap muka dua arah dan semacamnya, tapi mereka melihat bahwa itu adalah hal yang efektif diterima masyarakat. Dengan tipe masyarakat kita 60 sekian persen ya pendidikannya hanya tamatan SD dan tingkat kemiskinan yang begitu tinggi. Maka selain joget-joget, masyarakat membutuhkan bantuan gitu ya, yang akan berpengaruh panjang pada efek mental masyarakat kita yang hanya tahu minta-minta, yang hanya tahu menunggu, yang hanya ketergantungan dengan segala macam keadaan hari ini ya. Nah, berangkat dari dua alasan tadi itu, saya melihat bahwa memang Partai Nasdem tidak serius sejak awal dan saya terlambat menyadari ya. Makanya memang saya mengatakan bahwa ya Partai Nasdem ini cukup mengecewakan tapi kemudian tidak mengagetkan gitu ya. Melihat Pak Ahmad Saroni bendum dari Partai Nasdem yang per 18 Januari dia memposting fotonya dengan Gibran. Saya melihat hal itu kemudian adalah pesan yang mungkin dari lingkar kekuasaan atau si Pak Lurah ini bingung. Apa Nasdem ini akan mengkhianati kita ya? Atau Partai Nasdem ini melihat ada potensi untuk kemudian paslon 01 ini menang dan kemudian mereka berbelok dari apa yang kemudian sudah kita rencanakan. Sehingga dijawablah dengan Ahmad Saroni dengan memposting fotonya bersama Gibran, seakan-akan ingin mengirimkan pesan kepada Pak Lurah bahwa tenang, kami masih dalam jalur ya perencanaan sebagaimana yang kita sudah tetapkan sejak awal, memastikan ya meskipun Pak Anies Baswedan lewat step by step dalam proses pemilihan umum, tapi hasil akhirnya pasti dia kalah gitu. Sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini penilaian spekulatif ya, tentu saja sahabat-sahabat sekalian punya penilaian sendiri. Saya mengunci apa yang kemudian menjadi langkah akhir dari Partai Nasdem adalah pilihan politik pengkhianatan. Saya mengunci jawaban saya di situ. Meskipun narasi-narasi lain juga kemudian berbeda atau berseberangan. Di mana ada juga kemudian orang yang menganggap bahwa apa yang hari ini dilakoni Partai Nasdem Pak Prabowo, berikut juga kemudian dengan masa-masa yang menginginkan perubahan atau para barisan sakit hati akan berkumpul menjadi satu untuk kemudian menumbangkan Pak Lurah yang hari ini sangat powerful kekuatannya gitu. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung, Pak Rocky Gerung ya. Saya sangat menghargai beliau, bukan karena apa-apa, memang karena beliau punya pengetahuan ya yang sangat luar biasa ya. Nah, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Pak Rocky Gerung ya, bahwa dalam proses pemilihan umum bahkan sebelum-sebelumnya Pak Lurah ini sudah menjadi beban tersendiri bagi Pak Prabowo. Begitu banyak hal-hal yang kemudian menjadi spekulasi dia dalam segala macam keputusan dan kebijakan dan berhimpitan dengan proses pemilihan umum, itu kemudian menjadi sentimen negatif untuk Pak Prabowo. Yang mestinya Pak Prabowo tidak menginginkan adanya praktik culas, curang dan semacamnya, tapi kemudian karena nafsu dari Pak Lurah untuk memenangkan si anaknya ini ya, ia berdampak negatif kepada Pak Prabowo. Nah, di sisi lain bahwa memang Pak Prabowo melihat ini adalah ajang kontestasi politik ya. Dia memanfaatkan situasi yang kemudian membawa dia pada kemenangan. Bagaimana dia harus mendekatkan diri dengan Pak Joko Widodo yang punya segala macam relasi kekuasaan dan kontrol negara yang sangat powerful, sehingga karena satu keinginan yang meskipun berbeda motif tadi, ya mesti harus bersatu dulu gitu ya. Tetapi pada akhirnya Pak Prabowo ini nanti akan apa ya istilahnya, mencengkram balik gitu ya, mencengkram balik si Pak Lurah ini setelah kemudian kekuasaan berpindah di tangannya. Ia mengajak seluruh partai yang hari ini sudah tergabung bersama koalisinya, masa perubahan, masa-masa barisan para sakit hati, misalkan saja PDIP atau Paslon 03, untuk kemudian coba ya
Saya menyadari bahwa hari ini praktik bernegara sudah sangat luar biasa amburadul dan penuh dengan praktik kecurangan. Sebagaimana apa yang kemudian menjadi isi pidato beliau waktu di beberapa kesempatan lalu, bahwa dia mengatakan negara demokrasi terus Indonesia ini sangat melelahkan, ya. Berpolitik itu sangat melelahkan dan masih banyak yang mesti kita harus perbaiki dalam keadaan demokrasi kita hari ini. Nah, pesan itu yang kemudian saya lihat adalah satu misi Pak Prabowo. Bukan saya lihat sih, beberapa penilaian orang yang kemudian hari ini saya ungkapkan ke sahabat-sahabat sekalian gitu ya. Satu misi Pak Prabowo dan keinginan orang-orang lain serta perlawanan terhadap apa yang menjadi segala macam ugal-ugalan dari kelakuan si Pak Lurah ini ya. Jadi setelah dia memenangkan kontestasi Pilpres ya, dia simpul seluruh kekuatan, kemudian kekuatan-kekuatan tadi di mana misinya bersamaan apa yang kemudian menjadi misi dari Pak Prabowo kita tumbangkan secara bersama nih ya, setelah kekuasaan ini kemudian sudah lengser dari tangan si Pak Lurah tadi gitu. Tapi saya melihat ini tidak mudah. Kenapa? Karena Pak Lurah ini sudah menilai sejak awal bahwa ya akan ada potensi yang demikian kemudian terjadi ataupun disiapkan entah siapapun itu. Melihat dengan bagaimana Pak Lurah ini menyiapkan anaknya ya, memaksakan anaknya yang meskipun pengalamannya masih banyak dipertanyakan, umurnya juga belum mencukupi dan segala macam hal-hal yang kemudian harus dilanggar tetapi tetap dilakukan ya, agar untuk menjaga tadi ya ada potensi-potensi pengkhianatan politik di akhir-akhir transisi kekuasaan. Bukan hanya itu, bahkan Pak Lurah memberikan gelar bintang 4 kepada Pak Prabowo agar kemudian paling tidak secara mental, secara psikologi, beban moral, beban politik ataupun beban-beban lainnya ini kemudian terlalu berat untuk Pak Prabowo sehingga akhirnya sulit untuk kemudian melakukan pengkhianatan politik. Tetapi apapun itu, saya melihat ini sebagai salah satu penilaian ya yang menjadi salah satu argumentasi kemana pada akhirnya nanti Partai Nasdem atau apa yang akan terjadi dengan kondisi politik kita ke depannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga poin 3 nih sahabat-sahabat sekalian. Ini tidak sedikit datang dari loyalis partai pengusung dari paslon 01 atau pendukung 01 gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa apa yang kemudian menjadi pilihan politik dari Partai Nasdem ini adalah permainan politik dua kaki ya. Mereka memainkan politik dua kaki, mendekatkan diri dengan Pak Prabowo, mengarahkan Pak Prabowo, memberikan jarak antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, sehingga kemudian karena ada jarak tadi ya, di lain sisi ada langkah taktis yang kemudian antar paslon 01, paslon 03 ataupun orang-orang yang ingin melakukan perlawanan terhadap ugal-ugalan keputusan dan segala macam perilaku dari Pak Lurah ini bisa kemudian mendominasi ya jalur politik sampai hari ini. Tetapi mengenai pilihan 03 ini ya, argumentasi yang ketiga ini tentu saja kita mengharapkan agar kemudian ini terjadi gitu, dalam artian bahwa pada akhirnya ya yang hari ini sangat powerful, yang hari ini membawa rakyat menuju kesengsaraan, yang hari ini berani ya mempertontonkan praktik pelanggaran etika, mempertontonkan praktik pemaksaan anak ya. Kalau Pak Rocky Gerung mengatakan bukan pelanggaran konstitusi sebetulnya, tetapi pelanggaran terhadap anak, pemaksaan anak di usia dini gitu ya. Entah apapun itu gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, melalui channel ini saya ingin sahabat-sahabat coba mendiskusikan hal yang demikian terjadi dan kemudian akan seperti apa nih keadaan politik kita ke depannya. Apakah seperti ya yang menjadi penilaian saya, dan saya memfikskan itu, saya mengunci itu pilihan 1 bahwa Partai Nasdem akan seperti dengan partai-partai yang lain pula. Partai-partai yang kemudian melakukan pengkhianatan terhadap keinginan, kebutuhan, dan apa yang menjadi ucapannya sendiri. Sebagaimana apa yang dilakukan Partai Demokrat,
PSI dan partai-partai lain gitu sahabat-sahabat sekalian. Oke, demikian video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.